Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Malik dengan NPM 2019 465488 bersama partner saya. Saya Jordi Prasetyo, NPM 2019 45475. Di sini kami ingin menjelaskan tentang UMKM Sadenikuk yang telah kami branding dari proses awal kreatifnya. Bisa di ini slide-nya nggak kebawain. Nah ya di sini. Nah pertama-tama kami mau mengenalkan apa itu brand Sadenikuk. Sadenikuk ini merupakan home industry dengan produknya berupa spaghetti brulee. Nah, spaghetti brulee ini merupakan spaghetti yang diberi topping saus bechamel dan kemudian dipanggang. Jadi awalnya itu saat pertama kali kita wawancara, sang owner bernama Naval Firman mendapatkan ide ini pada saat awal-awal pandemi 2020. Ia meraciknya dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, tapi dia juga nggak mau ngejualnya dengan harga yang mahal gitu. Jadi bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Nah, kita juga udah buat target marketnya untuk kalangan muda di usia 16 sampai 30 tahun. Statusnya itu buat semua status, jadi menjangkau semua kalangan dengan mengidentifikasi gaya hidup yang praktis dan orang-orang yang menyukai hal instan. Karena emang produk ini dibuat dengan instan gitu, cepet buat orang-orang yang mau makan mewah tapi cepet. Nah, makanya kita tercetus ide membuat tagline dengan makan mewah cukup di rumah. Karena kan waktu itu lagi zamannya awal-awal pandemi. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Nah, kami juga sudah membuat konsep brandingnya. Yang pertama itu kami membuat lewat media promosi, terutama Instagram. Kenapa sosial media Instagram? Karena kebanyakan sekarang orang-orang udah pakai Instagram, apa-apa di Instagram. Nah, kita juga udah buat Instagram Feed sama Instagram Story. Lewat media Instagram ini, tim kami udah membuat desain yang bertujuan untuk menciptakan awareness brand lah terhadap Sadenikuk ini melalui konten promosi yang menarik dan mengajak konsumen berinteraksi dengan brand Sadenikuk sendiri. Nah, ini ada slide selanjutnya, desain konten yang udah kita buat. Nah, itu di sebelah kiri ada feed yang berisi 9 panel. Nah, itu udah kita konsepkan untuk diposting di Instagram Sadenikuk. Yaitu tujuannya untuk meningkatkan awareness brand itu. Kemudian juga ada story yang bakal dipost di Instagram story. Jadi biar audiens lebih aware kan, karena kalau story lebih lama ya, lebih luas jangkauannya gitu. Terus kita juga udah buat desain UI versi mobile nih, website. Tujuannya juga agar brand Sadenikuk lebih banyak yang mengenal dan mempermudah konsumen dalam membeli produknya dia sendiri. Selanjutnya dilanjutkan dengan partner saya, masuk ke konsep packaging. Silakan, Saudara Jordi. Ya, untuk konsep packaging dari Sadenikuknya sendiri awalnya menggunakan berbahan aluminium. Di sini kami menerapkan packaging dengan konsep simple dan menarik, namun memperhatikan fungsinya. Kami akan membuat packaging terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kami menggunakan tempat wadah dengan atas aluminium dan tutup mika. Jadi dari wadahnya ini yang berbahan mika ini dia nyambung gitu, nggak dibuka terus atasnya lepas gitu, nggak. Terus produk makanannya dapat terlihat dan diberi semacam label untuk memberikan informasi produk dengan visual yang menarik. Jadi di bagian labelnya ini
bertuliskan apa namanya, enjoy the meal dan ada logonya juga. Tapi untuk selanjutnya mungkin ada perbaikan di apa namanya, penambahan untuk sebuah apa namanya, sosial medianya di labelnya itu supaya konsumen tahu. Jadi misalkan dia beli nih, beli apa namanya, produknya terus ada temennya yang pengen atau siapa yang ngelihat, jadi bisa ngubunginnya gampang lewat mana gitu tahu. Terus yang selanjutnya paper bag. Dari paper bag-nya ini memiliki tujuan untuk memudahkan konsumen membawa produk jika membeli lebih dari satu, dengan sentuhan elemen-elemen pattern pada paper bag ini agar terkesan fun dan menarik. Jadi paper bag ini muat untuk 2 sampai 3 porsi dari produk Sunday Cook. Jadi apabila belinya lebih dari satu bisa dapat paper bag ini. Jadi kelihatan lebih fun dan menarik ya. Ya, oke. Mau nambahin dikit nih. Jadi di konsep packaging ini kita bukan hanya memperlihatkan sisi estetisnya, tapi kita juga memperhatikan fungsi praktisnya. Jadi gitu sih, biar balance dan mempermudah konsumen yang membeli. Itu juga di bagian kiri sama kanan, di bagian paper bag, kan kelihatan kosong gitu ya. Kita biar ada sirkulasi udara gitu, Jar ya. Iya, biar nggak ngap juga gitu. Jadi kita tetap memperhatikan fungsinya gitu. Oke, segitu aja dari kami. Mungkin ada saran atau tambahan atau komen atau pertanyaan, silahkan. Iya, terima kasih sebelumnya kelompok dari Akmal Malik dan juga Jordi Prasetyo. Sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan sih untuk paper bag di dummy packaging ini. Tadi kan dibilang kalau misalkan ingin menambahkan informasi itu kan mau ditambahkan di packaging ininya ya. Packaging apa yang satu lagi namanya? Yang pertama di wadah ya. Iya, di wadahnya ya. Kalau menurut saya itu bagus sih kalau misalkan ditambahin di wadahnya, tapi kalau misalnya bakalan lebih bagus kalau misalnya ditambahin di paper bag-nya sih. Karena paper bag ini kan cuma isinya pattern. Di paper bag-nya? Iya, maksudnya berisikan di paper informasi. Oh, nggak hanya pattern saja. Oh, jadi ini hanya pattern saja ya? Enggak, maksudnya ditambahin informasi, jadi iya, paper bag-nya nggak pattern doang. Jadi kalau misalkan menurut saya kan kalau misalkan orang beli Suddenly Cook ini kan ketika habis dimakan pasti kan paper bag dan si kemasan buat wadahnya itu kan pasti disatuin kan, terus habis itu dibuang gitu kan. Nah, menurut saya paper bag-nya nggak ada ininya. Jadi itu sih, jadi nggak kelihatan sih brand identitasnya di mana. Jadi brand identity-nya gitu. Oke, boleh sih masukannya. Mm-mm. Mungkin ada penambahan tulisan ini kali ya, apa tipografi tentang informasi brand itu ya. Informasi brand itu, atau bisa aja available on gitu-gitu sih. On Instagram atau Gojek, GoFood dan GrabFood atau ShopeeFood gitu. Oke, siap. Mungkin dari rekan saya ingin menambahkan. Fadel, boleh Fadel? Buat packagingnya itu berarti tinggal dia bisa langsung dibawa gitu ya? Ya, emang tujuannya gitu buat kalau yang beli produk lebih dari satu, jadi kita pakai paper bag buat ngebawanya. Kalau buat ini nanti isinya itu makanan aja atau misalkan ada dia sediain apa mungkin
pisau kecil atau sendok kecil, dia ntar ada tambahan kayak gitu nggak? Oh enggak sih, awalnya cuma produk aja ya, produk ini. Mungkin Eh, terus juga kita udah mikirin sih nanti bakal diperbaikin. Jadi di bagian dalamnya gitu mau ditaruh kayak celah gitu buat Iya, naruh sendok gitu, sendok atau garpu ya gitu sih. maksudnya Di bagian dalamnya situ ya, sisi dalamnya. bagian kayak ada celah dikit, Ya kayak bulatan gitu buat naruh. ya, buat Gitu sih tambahannya. Cuma emang belum dibikin. Mungkin diselipin di bagian labelnya bisa tuh dimasukin sendok atau Oh, garpu. oh iya. Karena emang itu kan label tuh bukan stiker gitu. Jadi Iya, ngelingkar gitu di wadah. bisa diselipin. Nanti dipikirin lagi dah kita Jor ya. Iya. oh Masukannya boleh sih. Buat nambah di UPM diperbaikin lagi. ya mungkin kalau yang Thank you. pakai yang tadi juga bagus ini. Oke. Ya mungkin itu aja dari saya. Oke, Ya mungkin terima itu aja. kasih. Oke. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Maulana bersama rekan saya yaitu Nama saya Fadil Muhammad. di sini kami akan mempresentasikan konsep branding dari UMKM yang kami pilih. Dan UMKM yang kami pilih itu adalah Del Pasta. Nah, Del Pasta ini berdiri pada tahun 2021 dikarenakan pandemi. Owner dari Del Pasta ini membuka usaha kuliner untuk menjangkau orang-orang yang sudah rindu ingin menikmati pasta tetapi tidak bisa pergi ke restoran. Del Pasta sendiri merupakan UMKM yang menjual makanan dan minuman seperti spaghetti dengan berbagai macam varian rasa. Dari menu tersebut terciptalah nama dari brand itu sendiri yaitu Del Pasta. Berbasis pengalaman menjadi koki di salah satu restoran yang berada di Jakarta, Del Pasta ini menjual menu spaghetti dengan rasa restoran tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu konsep branding. Dari konsep branding ini kami memilih media promosi yaitu Instagram karena dari ownernya sendiri itu lebih memilih ke Instagram karena target pasarnya yang berada di Instagram yaitu kalangan milenial yang berusia mulai dari 18 sampai mungkin ke 30 tahun dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, melalui media promosi yang telah disepakati oleh owner tersebut menggunakan Instagram, kami telah membuat desain promosi yang bertujuan untuk meningkatkan awareness pasar dari brand Del Pasta. Nah, tujuan dari promosi ini untuk memperkenalkan makanan UMKM dari Del Pasta itu sendiri. Jadi, ketika promosi ini dilakukan, itu memperkenalkan dulu kepada pasarnya agar seperti memberitahu kalau misalkan, sekarang ada spaghetti nih di dekat rumah saya dengan jangkauan radius sekitar 5 km. Nah, melalui desain promosi ini, kami telah membuat desain promosi yaitu Instagram Feeds yang ada pada sebelah kiri ini dan juga Instagram Story. Nah, di Instagram Feeds ini kami memperkenalkan menu-menunya dan juga menjelaskan menunya itu apa saja dan juga memperkenalkan menu-menu baru dari Del Pasta itu sendiri. Lalu selanjutnya ada desain user interface yang telah kami buat yang bertujuan untuk memudahkan customer, memudahkan pembeli agar dapat memesan dan juga melihat menu-menu yang ada di Del Pasta melalui website. Nah, dari website ini sendiri nanti ketika diorder akan langsung dikirimkan oleh kurir dari Del Pasta itu sendiri. Selanjutnya ada struktur packaging yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fadil Muhammad. Oke, terima kasih Adam. Di sini saya akan menjelaskan struktur packagingnya. Untuk struktur packagingnya itu rata-rata ukurannya sekitar 10 cm, tingginya 10 cm, terus lebarnya itu sekitar 8 cm. Itu kita buat ukuran
segitu karena mungkin jika terlalu kecil juga, kita kan sudah mensurvei juga kenapa kita memilih ukuran seperti ini, kenapa besar kecilnya, alasannya apa. Mungkin menurut saya dan tag tim saya, dengan ukuran segini itu buat isi spaghettinya nanti nggak terlalu dikit, nggak terlalu banyak juga. Jadi kita ukuran standar, nggak terlalu over juga. Kedikitan pun mungkin customer nantinya akan sedikit kecewa mungkin kan. Cuma kita memberikan size segini untuk apa ya? Biar customer, emang tujuan Del Pasta kan lebih nonjolin harga, rasa, buat size itu, buat ukuran itu nggak terlalu ini, jadi sedang-sedang aja, biar dia itu lebih menikmati rasanya. Ya mungkin kita memilih ukuran segini dikarenakan seperti itu. Selanjutnya ke slide selanjutnya dong. Mungkin seperti ini dummy packagingnya. Ya pada struktur rice box ini sangat cocok untuk produk take away emang. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Misalkan lagi kondisi lapar, terus kita langsung pengen beli, atau lagi di luar rumah, kita bisa langsung beli sini, nggak perlu ribet-ribet. Jadi tempatnya tuh enak buat dibawa, tuh nyaman, nggak ngeribetin juga. Buat masalah kan spaghetti kan lembab ya, kondisi hangat, lembab, terus pasti ntar ada basah-basahnya. Nah, untuk bahan yang kita pilih itu nggak tembus dari basah itu karena dalamnya itu kita bahannya ada seperti kertas minyak, jadi nggak tembus. Cuma luarnya aja emang yang bahannya itu craft, jadi kelihatan unik emang, kelihatan bagus. Sama kita juga desainnya nggak terlalu rame, emang menurut survei saya dan tag tim saya, di zaman sekarang itu lebih ke desain-desain yang simple, flat, atau nggak terlalu ribet dilihatnya. Jadi emang anak zaman sekarang tuh, khususnya milenial zaman sekarang, lebih suka yang simple-simple. Jadi kita mungkin lebih milih buat desainnya tuh lebih ke type kayak logonya, terus Instagramnya, mungkin hanya seperti itu, sama jargonnya. Ya intinya buat packaging ini aman, nyaman, terus juga pokoknya siap dinikmati. Seperti itu, Adam. Dan juga saya ingin menambahkan sedikit. Jadi dari desain packaging ini seperti tadi yang Fadil katakan, kalau misalkan di dalamnya itu dilapisi seperti kertas minyak, tetapi luarnya itu tetap scrap. Hal tersebut kami memilih bahan tersebut untuk bertujuan jadi tetap menjaga kelembapan dan juga ketahanan suhu yang ada di dalam packaging itu sendiri. Jadi ketika dinikmati itu meskipun mesennya sore terus mau dinikmati agak lama gitu pas pulang, jadi itu tetap menjaga ketahanan suhu jadi agar makanan tersebut tetap hangat. Dan juga bahan ini aman ketika dimasukkan ke dalam microwave. Jadi kan ada bahan scrap yang nggak aman ketika dimasukin ke dalam microwave, itu malah timbulnya berbahaya untuk makanan. Tetapi dari bahan yang kami pilih ini, kami sudah survei food grade dari bahan itu yang aman untuk makanan ketika dimasukin ke dalam microwave yang bersuhu tinggi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami di sini membuka sesi pertanyaan, sesi kritik dan juga saran.
kami persilahkan. Oke. Kalau ini kebetulan produknya emang sama nih kita ya, spaghetti Iya, sama spaghetti. kebetulan produknya memang sama dan baru sadar tadi pas Akmal presentasi produknya ternyata emang sama. Iya. Sama nih DL Pasta sama Saingan. Sani. Kalau dari gue sih overall emang oke, cuma gue kira ngapa ya gue lu ya. Nggak apa-apa. Tapi dari tadi gue lu nggak sih? Gak apa-apa. Enggak, Sayangnya. tapi nggak apa-apa sama Pak Ituan. Pak enggak. Pak enggak. Nih, Gue kira emang sorry bentar. emang apa? Nih info aja ya 5 menit lagi ya. Ya oke. Oke. Ya gue kira emang di desainnya kayak nggak, mungkin kalau sekarang kan kayak ada tambahan-tambahan pattern di ujung-ujungnya, tapi emang dari tim lo emang konsepnya emang simple, jadi Iya, emang emang mengusung gitu konsep ya. simple. Iya. Kayak kalau dari desain itu gue oke sih, cuma itu kan kayak racebook gitu, kayak yang langsung dibawa gitu ya. Nah, untuk ininya kayak tadi pertanyaan lu Del, ada ini nggak sih tambahan sendok atau di mananya gitu buat naruh? Ada. Jadi ntar nantinya itu kita nggak, misalkan emang ada orang beli sendoknya itu ada kemasan sendiri emang. Cuma kita emang belum, ini kan emang packaging yang dituju kan buat sekarang ini kan buat tempat makannya kan. Ya. Nah itu ya kita udah coba pikirin. Cuma emang ada, pasti ada ntar tempat buat sendok sama. Enggak, sendok tuh enggak. Kita mainnya cuma garpu doang. Garpu yang mungkin garpunya itu kayak, iya garpunya kayak bukan sumpit tapi. Apa? Bukan sumpit. Bukan sumpit. Kita garpunya itu yang portable yang ini kayak mie gelas. Bukan. Garpu pop mie. Iya, jadi yang bisa ditekuk. Sama ada tisunya. Mungkin gitu aja. Dari Jordi mungkin ada tambahan? Dari saya mungkin Jordi kurang lebih sama kayak Akmal, cuman di bagian desainnya kayaknya di bagian tulisan apa sih namanya ini jargonnya kayak nggak kebaca gitu ya. Oh, nggak, mungkin dari saran dari saya mungkin tulisan dibikin ke bawah gitu aja. Jadi ya lebih digedein ya. Oh, jadi biar lebih kebaca sama customer ya. Oh iya. Dari jauh agak enak ngeliatnya. lebih gede ukurannya. Iya, Oh iya. Ke bawahnya Yummy Creamy Classy. Iya, ke bawah tuh. Oh iya benar. Jadi sih gitu aja. Mungkin ada tambahan lain? Mungkin kayak Oke. desainnya cukup gitu aja. Tapi ini warnanya emas atau coklat sih sebenarnya? Lebih ke coklat karena dari bahannya itu kan scrap gitu kan, jadi oh iya scrap ya. Warna aslinya scrap ya, jadi iya, cuman scrap. Nambahin tulisan putih gitu loh. Iya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi? Oke, cakep. Oh iya. Jika tidak ada tambahan lagi, terima kasih banyak kepada Jordi dan juga Akmal Malik dan juga tag tim saya Fadil Muhammad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.